bahwa di sini diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini tentang hukum al-mu'min yu'addi haqqallah fil ilmi wal mal. Bahwa seorang mukmin itu dia harus melaksanakan hak-hak Allah baik dalam ilmu ataupun dalam harta. Jadi kalau ilmu ibu punya pengetahuan, ajarkan. Sebagaimana kalau ibu punya harta, ya sedekahkan, gitu maksudnya. Jangan kemudian bakhil di satu sisi tapi dermawan di sisi lain. Oh, kalau soal harta jor-joran dia, tapi kalau soal ilmu ditutup-tutupinya sama dia. Contoh nih, tahu acara ini gak benar, acara ini tidak diajarkan sama Nabi, acara ini jelas-jelas ada kemungkarannya, wah jor-joran didanai. Padahal ibu tahu itu tidak benar. Itu namanya mengamalkan harta tapi tidak menggunakan ilmu namanya. Kalau ilmu kita sudah tahu ini nggak benar nih, nggak ada ajarannya, nggak usah didanai, kan begitu. Karena dua-duanya harus jalan tuh, antara ilmu dan harta itu. Atau sebaliknya tuh, sebaliknya. Kalau dapat kekayaan karena dia sudah punya ilmu, harus bersyukur, alhamdulillah. Tapi bakhilnya 17 setan, nggak mau nyumbang, ya alhamdulillah saja. Ya. Tapi kalau datang orang sedekah nggak mau ngasih dia, lah itu kan jomplang itu namanya, Bu. Dia hanya mementingkan pengetahuannya tapi juga tidak ada sedekah dengan hartanya, kan? Makanya di sini seorang mukmin itu harus menggandengkan antara ilmu dan harta. Dilihat daripada hadis yang kita baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab 175 Jalan Menuju Surga, dan kita masuk pada halaman ke 82, poin ke 32. Amalan sedikit dengan diiringi niat dapat menjadi kedudukan yang paling afdal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca hadisnya dulu. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa uhaddithukum hadithan fahfadhuhu qala ma naqasa malu 'abdin min sadaqatin wala zulima 'abdun madlamatan fasabara 'alaiha illa zadahu Allahu 'izzah wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu 'alaihi baba faqrin aw kalimatan nahwaha. Wa uhaddithukum hadithan fahfadhuhu qala innamad dunya li arba'ati nafarin 'abdin razaqahu Allahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahadha bi afdalil manazil wa 'abdin razaqahu Allahu ilman walam yarzuqhu malan fahuwa sadiqun niyati yaqulu law anna li malan la amiltu bi amali fulanin fahuwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa'un wa 'abdin razaqahu Allahu malan walam yarzuqhu ilma fahuwa yahbitu fi malihi bighairi ilmin la yattaqi fihi rabbahu
wa la yasilu fihi rahimahu wa la ya'lamu lillahi fihi haqqa fa hadza bi akhbathil manazil. Wa 'abdin lam yarzuqhu Allahu malan wala 'ilman fa huwa yaqulu law anna li malan la amiltu fihi bi amali fulanin fa huwa bi niyyatihi fa wizruhuma sawa'un. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ingin menghabarkan kepada kalian satu buah habar. Maka perhatikan habar ini. Sesungguhnya dunia hanya untuk 4 golongan. Sesungguhnya dunia ini hanya untuk 4 golongan. Kata Nabi SAW, innamad dunya li arba'ati nafarin. Dunia ini diperuntukkan untuk 4 kelompok saja. Siapa 4 kelompok ini? Yang pertama, kata Nabi SAW, seorang hamba yang telah Allah anugerahkan rizki berupa harta dan juga ilmu pengetahuan. Lalu dengan rizki tersebut, karena dia memiliki pengetahuan, dia pun bisa bertakwa kepada Rabbnya, bisa menyambung tali silaturahim, dan dia tahu bahwa Allah memiliki hak dalam kehidupannya. Dan orang pertama ini memiliki kedudukan yang paling mulia di sisi Allah. Kemudian yang kedua, seorang hamba yang telah Allah berikan rizki tapi bukan harta. Allah berikan ilmu saja dan tidak diberikan rizki harta. Namun dia adalah orang yang jujur dalam niatnya. Ia pun berkata, jika aku memiliki harta seperti dia, sungguh aku akan beramal seperti amalan si fulan. Maka dia akan diberikan pahala karena kejujuran niatnya, sehingga pahala mereka berdua dianggap sama di sisi Allah. Kemudian yang ketiga, seorang hamba yang telah Allah berikan rizki berupa harta, sayangnya tidak pula diberikan rizki berupa ilmu pengetahuan. Lalu dia habiskan hartanya tanpa dasar ilmu. Karena tidak punya ilmu, dia tidak bertakwa, dia tidak menyambung silaturahim, dan dia tidak tahu bahwa Allah memiliki hak dalam kehidupannya. Orang yang seperti ini kedudukannya adalah orang paling hina di sisi Allah. Kemudian yang keempat, seorang hamba yang tidak Allah berikan rizki baik harta ataupun ilmu pengetahuan, tapi dia berangan-angan dan mengatakan, jika saja aku memiliki harta, sungguh aku akan beramal seperti amalan si fulan yang nomor 3 itu, maka dia akan diberikan dosa karena niatnya, sehingga dosa mereka berdua dianggap sama. Perhatikan hadis ini. Hadis ini sangat bagus sekali untuk kita renungkan. Jadi Nabi SAW menjelaskan kepada kita, dunia ini tidak lepas daripada 4 kelompok. Jadi orang-orang yang ada di dunia, saya, ibu atau siapapun, itu tidak lepas daripada 4 kelompok ini. Siapapun. Pertama, kata Nabi SAW, orang yang dianugerahi 2 keutamaan. Pertama, rizki harta, dan yang kedua, rizki ilmu. Jadi hartanya melimpah dan pengetahuannya juga luas. Karena dia punya pengetahuan atau punya ilmu agama, maka dia arahkan tuh hartanya kepada hal-hal yang memang disyariatkan untuk dibelanjakan. Sehingga dengan hartanya dan ilmunya itu, dia menjadi orang yang paling bertakwa. Bahkan dia orang yang paling bersilaturahim. Bahkan meskipun dia punya harta, tapi dia tidak pernah melupakan hak dia kepada Rabbnya. Maka kalau kita diberikan 2 perkara ini yang menjadikan kita bisa takwa, bisa bersilaturahim, dan tidak lupa kepada hak Allah, maka orang ini semulia-mulianya manusia di sisi Allah. Karena begini Bu ya,
Orang kalau punya harta saja tapi tidak punya pengetahuan agama, biasanya rata-rata jauh daripada ketakwaan. Artinya tidak punya rasa takut dalam kehidupannya. Yang kedua, biasanya suka memutus silaturahim, karena dia takut kalau seandainya disambungkan silaturahimnya itu, maka takut kalau saudara-saudara dia akan meminta hartanya. Atau karena kesibukan dengan hartanya sehingga dia lupa akan hak Allah. Mungkin lupa salat, mungkin lupa ngaji, lupa baca Quran, lupa zikir, karena diperhamba oleh hartanya. Makanya orang yang punya harta tapi satu sisi juga punya pengetahuan agama yang luas, di mana hartanya itu disetir oleh ilmunya, itu biasanya harta itu menjadikan dia takwa, dia bersilaturahim, dan dia tidak akan pernah lupa kepada hak Allah Subhanahu wa taala, karena yang menyetir pengetahuannya, ilmu agamanya itu yang menyetir. Lah kalau ini yang terjadi, maka inilah manusia yang paling mulia di hadapan Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, ada orang hanya diberikan pengetahuan ilmu agama yang luas, tetapi hartanya tidak banyak. Maknanya mungkin dia cerdas dalam ilmu agama, tapi dalam pelaksanaan ibadahnya yang berkaitan dengan harta dia tidak bisa. Mau haji, sudah tahu tentang keutamaan haji, tapi tak ada harta, macam mana pula mau berangkat haji? Mau sedekah seperti orang-orang kaya, pengen membuat masjid, pengen membantu pesantren, pengen membantu panti asuhan, jangankan dibantukan kepada orang, untuk makan pun susah, padahal dia sudah tahu keutamaannya itu, dan kepengen juga membantu saudaranya. Tapi apalah kata, karena tidak punya harta, ya hanya cita-cita saja. Dia pun temenung, coba kalau saya seperti Umi Anu, enak kali umroh berkali-kali. Kok bisa dia membangun masjid? Kok dia suka memberikan sedekah kepada fakir miskin? Menghayal dia kalau seandainya dia ini seperti Umi itu. Kalau dia sampai menghayal dengan ketulusannya, memang tulus dalam hatinya, jujur dalam hatinya, kalau aku punya harta, aku pun akan buat yang samalah seperti dia, gitu ya. Lah pahala orang yang berandai-andai ini dengan orang yang pertama itu sama di hadapan Allah. Disinilah letak kemuliaan ilmu namanya. Jadi ilmu itu mempermudah kita. Makanya ada istilah seni itu memperindah, ilmu itu mempermudah, dan iman itu yang mengarahkannya. Orang ngaji, Bu, kalau tidak ada seni bacaannya, nggak indah tuh bacaan Quran tuh. Boleh jadi ibu jadi makmum di belakang imam yang suaranya grebek, Bu. Waduh, lam yakunil kayak Al-Baqarah kan, Bu, lambat kali katanya. Tapi kalau suaranya indah, ada seninya, maka Quran yang indah akan semakin indah dengan seni bacaan, Bu. Mungkin Al-Baqarah disangka lam yakunil kan gitu, kok cepat kali, padahal ada panjang tuh. Itulah seni memperindah namanya. Sementara ilmu itu mempermudah. Orang kalau punya ilmu itu mudah semuanya. Contohnya di sini. Gak apa-apa saya tidak punya uang untuk berangkat haji, tapi saya bisa dapat pahala haji. Dengan cara apa? Ilmunya yang berputar tuh di kepala tuh. Dengan cara mengandai-andaikan haji. Coba saya jadi Bu Hajah katanya. Jangan nunggu mati, nanti kawin sama Pak Haji jadi Bu Hajah. Bukan itu maksudnya. Jadi mengandai-andai, seandainya aku seperti dia, aku pun ingin berangkatlah ke sana. Lah ilmu itulah yang kemudian menjadikan walaupun kita tidak berangkat ke sana, tetapi pahalanya sudah sama tuh. Itulah yang namanya ilmu itu mempermudah itu. Orang kalau tidak tahu ilmunya kan pusing jadi kepala tuh. Atau mungkin dengan cara yang lain, ibadah-ibadah yang sama pahalanya. Contoh umpamanya, siapa yang duduk selepas sholat subuh tidak bergerak dari tempatnya, kemudian membaca Quran dan berzikir sampai matahari terbit, biarkan meninggi 1 tombak, kemudian ibu lakukan 2 rakaat syuruk, maka pahalanya sama dengan haji dan umroh secara sempurna. Kan kita tahu celahnya. Oh, walaupun saya tidak berangkat, bisa saya haji tiap hari kok.
tinggal duduk aja di sajadah Bu ya, habis subuh sampai syuruk, kemudian sholat 2 rakaat. Tapi kan ini bicara pahala Bu ya, bukan bicara menggugurkan ibadah. Ibu kan belum haji. Ya tetap kalau ada duit, walaupun sudah banyak pahala hajinya, tetap wajib haji. Jadi itu hanya perbandingan pahala, bukan menggugurkan ibadah haji. Ibadah haji tetap tidak gugur kalau mampu berangkat. Sebab nanti kalau seandainya sampai menggugurkan ibadah haji, alasannya karena sudah mendapatkan pahala haji, nanti orang nggak mau haji Bu, cukup duduk saja di sajadah Bu ya. Kemudian ngaku saya Bu hajah. Kapan hajinya Bu? Tadi pagi. Bisa aja Bu ya. Jadi ini kan panggilan yang seperti itu. Biasanya orang yang berangkat, kalau yang tidak berangkat itu cuma mendapatkan pahala yang sebanding. Lah ilmu itu mempermudah. Jadi mudah akhirnya. Ya, walaupun saya tidak bisa berangkat haji, saya bisa kok dapat pahala haji. Dengan cara apa? Hanya melamun. Coba, itu namanya ibadah melamun Bu. Jadi orang alim itu melamunnya saja dapat pahala, itu maksudnya. Tapi orang jahil melamunnya dapat dosa. Nanti kita sebutkan kelompok yang keempat tuh. Ya. Kemudian kelompok yang ketiga dalam hadis ini, ada orang yang diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya diluaskan hartanya, kaya raya dia, tapi sayang tidak punya ilmu agama. Karena tidak punya ilmu agama, sehingga hartanya tidak ada yang menyetirnya. Justru terbalik, harta pula yang menyetir badan dia. Kemana maunya harta, maka dia akan langkahkan kakinya. Kalau sudah harta yang menyetir kita, dipastikan alamatnya pasti celaka. Orang kalau sudah disetir harta, pasti akan jauh dari takwa. Pasti tidak mungkin bersilaturahim dengan kerabatnya. Dan dipastikan dia tidak mungkin kenal dengan hak Rabbnya. Begitu Bu, sampai ada sebuah cerita itu. Ada orang kaya raya Bu, kaya raya, kaya-kayanya, saking kayanya sampai raya. Ya. Anaknya banyak. Jadi sudah kaya, anaknya banyak, dan usianya sudah tua. Kemudian adalah anak muda bertanya kepada orang yang berhasil dalam hidupnya ini. Bertanyanya pertama, tanya umur. Bapak ini atau ibu ini umurnya berapa? Kata orang kaya ini, umur saya baru 7 tahun katanya. Padahal sudah 70 tahun. Diambil 7-nya, 0-nya dibuang. Baru 7 tahun saya katanya. Anaknya berapa Bu atau Pak? Kata orang kaya ini, anaknya baru 1, padahal anaknya 10. Kemudian tanya lagi, hartanya berapa? Dia bilang, paling ada 10 atau 20 juta, padahal miliarder. Jadi anak muda ini mengatakan, jangan bohonglah Pak, atau jangan bohonglah Bu kan. Masa muka kayak ibu ini umur 7 tahun gitu. Umur-umur sudah jatuh-jatuh kulit ini biasanya 70 kan itu. Ya. Kemudian saya dengar anaknya banyak, kok cuma 1, jangan bohonglah katanya. Kemudian juga tidak mungkin lah, engkau kan orang terkenal, orang kaya, masa cuma punya uang 10 sampai 20 juta saja. Ini jawaban orang kaya ini. Dia mengatakan, ya, memang hartaku banyak katanya. Hartaku banyak, perusahaanku di mana-mana. Tetapi selama saya menjadi orang kaya, perasaan baru 10-20 juta itu yang saya sumbangkan di jalan Allah. Yang kedua, kenapa saya katakan umur saya baru 7 tahun? Karena sepanjang hidup saya disusahkan dengan mencari harta. Setelah saya kaya, di 7 tahun inilah baru saya merasakan tenangnya. Saya bisa ibadah, bisa sholat, bisa zikir. Maka sisanya yang lama itu entah berantah kemana atau umurku itu. Adapun kenapa anak saya 1 pada anak saya 10? Karena yang 9 itu sudah tidak bisa saya atur lagi itu. Sudah terserah mereka, tidak bisa diarahkan. Saya hanya punya satu-satunya anak, mudah-mudahan inilah yang akan jadi celengan saya di dunia dan akhirat katanya. Coba perhatikan Bu, dialog seperti ini sering terjadi. Lah jangan-jangan kemudian dialog seperti ini mungkin boleh jadi terjadi pada kita mungkin. Mungkin kita ini dahulunya
semenjak muda sampai tua, baru di usia 50-60 tahun baru terasa hijrah. Tidak pernah ngaji baru belajar ngaji. Nah itu Bu ya. Oh baru enak ibadah itu. Coba dari dulu belajar ngaji, sudah khatam tuh Quran tuh. Ini baru baca Iqra, nggak bunyi lagi. Kemudian juga sibuk dengan harta. Jangan-jangan kemudian setelah kita meninggal hanya 10 juta atau 20 juta saja yang boleh jadi itu pula yang akan bermanfaat kita di akhirat. Yang miliaran itu mungkin kelak jadi warisan, bahkan menjadi sebuah pertanyaan di hadapan Allah, dari mana kau dapatkan harta, kemana kau belanjakannya? Atau boleh jadi kita ini punya turunan, dari anak kita yang 5, yang 6 itu mungkin satulah yang diharapkan kita. Yang ingin saya katakan Bu dari gambaran ini, bahwa orang kalau disibukkan dengan harta dan tidak cukup pengetahuan agamanya, maka kasusnya seperti cerita ini. Hartanya memang banyak betul, tapi harta itulah yang membinasakan kehidupannya. Seperti siapa? Qarun. Lihat Qarun itu. Qarun itu Bu, dulunya seorang ahli pembaca Taurat. Kalau ibu tahu cerita Qarun itu, suaranya indah. Ibaratnya kori di zaman sekarang lah ibu. Jadi diundang ke sana, diundang ke sini. Kalau ada acara suruh baca, suruh ngaji, karena indah suaranya Qarun itu, disukai Bani Israel. Tetapi tiba-tiba dia datang kepada Nabi Musa, minta agar Nabi Musa mengajarkan doa kepadanya supaya Allah memudahkan rizkinya. Akhirnya Musa mengajarkan kepada Qarun tentang Ismul A'zam, nama-nama Allah yang agung. Setelah kemudian Qarun pun mengamalkan wejangan Nabi Musa, Allah luaskan rizkinya. Setelah diluaskan rizkinya, mulailah luntur Taurat dari badannya. Sudah jarang lagi baca Taurat. Akhirnya Taurat semakin jauh, lupalah dengan Tauratnya dan sibuk dengan hartanya. Setelah sibuk dengan hartanya, dia malah hasad kepada Nabi Musa. Bayangkan. Karena walaupun Qarun itu kaya, tapi tidak dihormati seperti Bani Israel menghormati Nabi Musa. Mulailah dia hasad. Harusnya saya orang kaya dihormati. Kenapa Musa yang miskin hanya seorang nabi saja kau dihormati, katanya. Mulailah dia membuat makar. Dengan cara apa? Ingin menghancurkan Nabi Musa. Caranya gimana? Dia sewa pelacur. Kemudian dia mengatakan kepada wanita pelacur, engkau harus bicara di halayak manusia bahwa engkau berzinah dengan Nabi Musa, ku bayar, terserah minta berapa. Karena bayarannya besar, hanya suruh ngomong saja bahwa dia sudah berzinah dengan Nabi Musa, dapat uang banyak. Akhirnya wanita ini mau. Maka Qarun pun mengumpulkan manusia dan mengundang Nabi Musa di tengah-tengah manusia. Kemudian Qarun mengatakan kepada wanita itu, kemari kamu, bicaralah apa yang engkau akan bicarakan terhadap Musa itu, katanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba membuat hati wanita pelacur ini lembut. Dia pandang wajah Nabi Musa, tiba-tiba kemudian terasa pandangan rahmat. Kenapa saya harus berbohong, katanya. Sehingga tiba-tiba yang harusnya dia mengatakan saya sudah berzina dengan Nabi Musa supaya karakter Nabi Musa ini hancur, tiba-tiba wanita ini justru membongkar aibnya Qarun, bahwa dia diperintahkan Qarun dibayar sekian-sekian untuk mengatakan saya berzina dengan Nabi Musa. Wah, Musa marah, Bu. Berarti tujuan Qarun itu mempermalukan dia, kan? Maka Musa pun berdoa kepada Allah, turun perintah. Kata Allah, ya Musa, perintahkan bumi telan si Qarun itu. Maka Musa pun merintahkan bumi, tiba-tiba bumi bergerak kemudian belah, dan Allah masukkan Qarun dan seluruh kekayaannya, sehingga Allah mengatakan fa khasafna bihi wa bidarihil ardh, kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya masuk ke dalam tanah. Ini gambaran ya, kekayaan ini biasanya sirru tughyan, rahasia bejatnya orang. Qarun tadinya baik kan, tapi gara-gara harta jadi bejat. Di sini Allah katakan kalla innal insana la yatgha an ra'ahu stagna. Sekali-kali manusia itu mudah melampaui batas ketika kekayaan dibentangkan di hadapannya. Lah orang ketiga ini adalah orang yang diberikan harta tapi tidak diberikan pengetahuan agama, sehingga harta menyetir hidupnya, akhirnya jauh daripada takwa, tidak pernah mengenal hak Rabbnya, bahkan tidak pernah bersilaturahim dengan kerabatnya. Maka orang seperti ini adalah seburuk-buruk manusia di hadapan Allah, kata Rasul. Tapi ada
yang paling celaka, yang terakhir, sudah miskin tidak diberikan kekayaan, sudah miskin tidak diberikan pengetahuan, menghayal pula kalau dia punya harta ingin seperti orang ketiga. Ini namanya melamun orang jahil namanya. Kalau orang alim melamunnya kan dapat pahala, Bu. Kalau orang jahil melamunnya dapat dosa. Dia tidak ikut mabuk, dia tidak ikut zina, dia tidak ikut judi, dia tidak ikut maksiat, tidak merasakan kenikmatan maksiat apapun, hanya menghayal, Bu. Coba aku punya uang seperti dia, aku pun datang ke diskotik lah, apa salahnya? Padahal yang menghayal tuh. Maka Rasul mengatakan apa? Orang yang keempat dengan orang yang ketiga ini dosanya sama, Bu. Jadi orang yang melamun dengan orang yang jelas-jelas bermaksiat, dosanya sama. Memang dia tidak berzina, tapi menghayal berzina seperti dia, maka sama dia mendapatkan dosa zina, gitu maksudnya. Nah, ini kan bahaya, Bu. Ya. Maka jangan suka melamun yang aneh-aneh, Bu. Melamun itu yang baik-baik, gitu. Karena yang keempat ini, aduh, itu sudah jatuh ke timpa tangga itu namanya, Bu. Maksud saya begini, Bu. Ibu kan suka baca doa sapu jagat kan, Bu, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami dunia yang baik. Ya Allah, berikan kepada kami akhirat yang baik. Dari dua kata ini kita tahu bahwa tujuan hidup manusia itu dua. Pertama, tujuan jangka pendek, dan yang kedua tujuan jangka panjang. Adapun tujuan jangka pendek itulah yang dikatakan fid dunya hasanah. Kita ingin mendapatkan dunia, tetapi dunia yang membahagiakan. Cukup tujuan jangka pendek, jangan. Ada tujuan jangka panjang. Apa itu? Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin mendapatkan akhirat yang bahagia berupa sorga dan tidak dimasukkan ke dalam neraka. Ada manusia itu yang hanya mendapatkan tujuan jangka pendek saja, jangka panjangnya nggak dapat dia. Kenapa? Karena sibuk membahagiakan dirinya di dunia saja. Dia salah bahwa ada kebahagiaan yang hakiki setelah kematian. Itulah orang yang ketiga. Tetapi di sana juga ada orang yang mereka tidak peduli dengan kebahagiaan dunia karena mengejar kebahagiaan akhirat. Susah tidak apa-apa di dunia, tapi jangan pula susah di akhirat, gitu maksudnya. Celakanya, Bu, ada orang yang sudah tidak bahagia di dunia, tidak bahagia pula di akhirat. Kan konyol namanya, Bu. Rumah sudah gubuk, mereng lagi. Kalau hujan, kehujanan, panas, kepanasan, makan, ngutang sak warung. Tapi tidak pernah sholat, nggak pernah puasa, ya nggak pernah ngaji, ya nggak pernah baca Quran. Hidupnya terlunta-lunta, ya tidak ibadah, ya tidak kaya. Lah orang kayak gini tuh kan rugi dua-duanya, Bu, ya kan? Jangka pendek tidak dapat, jangka panjang pun tidak dapat. Lah jangan seperti orang yang keempat, menghayal tapi banyak dosa tuh. Dia nggak melakukan apa-apa, tahu-tahu dosanya banyak tuh. Lah inilah yang kemudian Nabi SAW ingin memberikan warning kepada kita. Jadilah orang yang pertama atau minimalnya orang kedua, dan jangan jadi orang ketiga, apalagi jadi orang keempat, karena bahaya, ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita bentangkan sedikit tentang faedah daripada hadis ini. Hadis ini bicara tentang dua rizki Allah, kan. Pertama harta, dan yang kedua ilmu. Jadi hadis ini bicara tentang dua rizki Allah. Pertama bicara harta, yang kedua bicara ilmu. Mana di antara dua rizki ini yang lebih kita utamakan? Atau mana di antara dua rizki ini yang lebih harus kita dahulukan? Karena ada perbedaan, Bu, rizki harta dan pengetahuan itu. Pertama, ilmu itu, Bu, kalau disumbangkan makin bertambah. Tapi harta kalau disumbangkan kan makin kurang. Umpamanya ibu punya uang 100 juta, disumbangkan 50 juta, sisanya 50. Tapi satu sisi ibu punya pengetahuan ini. Mungkin ibu hafalah surah Al-Fatihah dengan tahsin dan tajwidnya.
Kemudian ibu ajarkan kepada kawannya yang belum bisa baca Fatihah, sampai bisa baca Fatihah. Kira-kira ilmu Fatihah yang ibu miliki hilang apa bertambah? Pasti bertambah, Bu. Karena kalau ilmu diajarkan itu pasti mungkin kan, Bu? Nggak ada ceritanya orang habis ngajar Fatihah tiba-tiba datang mengatakan tolong aku ajarkan juga, tiba-tiba katakan udah nggak ada Fatihahnya, udah dikasihkan orang katanya. Kan nggak ada ceritanya kayak gitu kan, Bu? Pasti kan akan lebih mungkin tuh kalau ilmu tuh, ya. Lah ini satu sisi ya antara ilmu dan harta. Yang kedua, ilmu ini dia pasti akan menjaga pemiliknya. Kalau orang punya ilmu itu pasti akan menjaga pemiliknya. Ilmu yang menjaga kita. Tapi kalau harta itu saya yakin pasti kita yang menjaga harta. Pasti itu. Ya. Ibu mau pulang kampung saja udah deg-degan kan? Kalau perlu gemboknya seperti gembok korun. Ya. Kalau perlu security-nya jangan di pos depan rumah ibu saja. Jadi harta ini menyibukkan kita untuk menjaga dia. Tapi ilmu itulah yang menjaga kita. Yang ketiga, ilmu ini. Kalau seandainya meninggal nih orang yang punya ilmu ini, Bu, pasti ilmu itu akan mengikuti setelah kematiannya. Jadi kalau seandainya orang itu meninggal dan dia punya ilmu, maka ilmu akan mengikuti sampai ke kuburannya. Tapi kalau ibu punya harta, kemudian ibu mati, saya yakin yang pertama pisah dengan kita itu harta, kemudian keluarga. Semata-mata dicabut roh itu, Bu, harta itu sudah jadi warisan anak-anak kita. Kemudian setelah kita dihantar ke kuburan, barulah keluarga meninggalkan kita. Sedihnya sehari, nangisnya. Besoknya cakar-cakaran harta warisnya. Memang begitu. Kemudian yang keempat, ilmu ini bisa menghukumi harta. Tapi harta tidak bisa menghukumi ilmu. Maknanya orang kalau cari ilmu pasti dia akan mendapatkan harta. Tapi kalau orang sibuk mencari harta, belum tentu dia mendapatkan ilmu. Ya kan, Bu? Orang kalau punya ilmu, cari harta mudah. Orang-orang punya ilmu itu, bagaimana pamannya orang yang sekolahnya sampai tinggi-tinggi itu karena punya ilmu pengetahuan. Dengan ilmunya dia bisa menciptakan sesuatu yang kecil dijual mahal. Tapi kalau kita nggak perlu sekolah lah, saya ingin ngarit saja umpamanya, atau ingin jualan ini jualan itu, mungkin boleh dia kaya, tapi dia tidak punya pengetahuan sebagaimana orang yang belajar. Itulah kenapa kemudian bagaimanapun ilmu itu tetap diutamakan dan harta itu harus dinomorduakan. Intinya seperti itu. Kalau kita mau sebutkan perbedaannya banyak sekali, ya. Ini faedah yang pertama. Jadi hadis ini bicara tentang dua rizki, dan dua-duanya ini bagi seorang yang pandai mengelolanya, maka harta yang baik itu karena dipegang orang baik. Tapi harta itu menjadi jahat kalau yang megang orang jahat. Makanya ada istilah malun salihun li rajulin salihin. Harta itu menjadi baik kalau yang megang orang baik. Tetapi malun fasidun li rajulin fasid. Tapi harta itu menjadi rusak kalau yang megang orang rusak. Jadi harta itu tergantung siapa yang megang sebenarnya, Bu ya. Kalau yang megang itu memang ibunya yang soleha, suaminya yang soleh, insya Allah terarah tuh kemana harta itu pergi. Tapi kalau yang megang itu tidak soleh dan tidak soleha, sudahlah jangan ditanya kemana harta itu pergi. Pasti kemana-mana kan. Kita lihatlah orang-orang yang, contoh saja ya, antara ibu-ibu lah mungkin yang merasakan ibu dulu yang masih jahil, kemudian sekarang sudah hijrah, kan beda ya. Sekarang kalau ada harta itu karena sudah ngaji, pengennya disedekahkan, diinfakkan, dibuat ibadah, dibuat umroh, dibuat apa, jelas gitu arahnya kan, Bu ya. Kalau dulu masih jahiliyah kan enggak kan, Bu, ceritanya tas branded, sepatu kan itu ya, ke situ aja paling ya, stocking itu apalah istilahnya, skanker itu apa. Intinya bahwa ini semuanya bermuara kepada siapa yang megang, bukan perkara hartanya. Kalau yang megang baik, pasti harta itu baik. Tapi kalau seandainya yang megang tidak baik, dipastikan tidak baik. Ini faedah yang kedua. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis ini, ya, bahwa
sidqun niyah sababu fi husulil ajri. Di sini ada keajaiban niat, Bu. Kejujuran dalam niat itulah yang akan mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah. Kalau kita cerita hasad, Bu, hasad itu ada dua. Ada sifatnya terpuji, ada sifatnya tercela. Jadi hasad itu ada hasad yang terpuji dan ada hasad yang tercela. Adapun hasad yang tercela, ma'ruf. Ibu menghayal kepada kawannya yang diberikan nikmat supaya nikmat yang Allah anugerahkan itu musnah dan berpindah kepada ibu. Itu namanya hasad. Jadi berangan-angan nikmat orang lain itu hilang, lenyap, walaupun tidak harus mesti berpindah. Jadi kan ada orang yang berangan-angan nikmat orang lain hancur itu, yang penting jangan jadi saingannya. Atau lebih daripada itu, supaya berpindah kepada kita. Itu lebih jahat lagi. Tapi yang jelas bahwa hasad yang seperti ini, kata Nabi SAW, halakal hasidu qablal mahsud. Atau perkataan ulama, halakal hasidu qablal mahsud. Biasanya orang yang hasad itu, yang hasad akan lebih hancur sebelum orang yang dihasadi. Orang hasad itu pasti akan hancur sebelum orang yang dihasadi. Karena biasanya orang yang dihasadi kan tenang-tenang saja, Bu. Tapi orang yang hasad itulah yang sakit hati. Kenapa dia bisa beli itu? Kenapa dia bisa beli ini? Kenapa dia punya itu? Kenapa dia punya ini? Kan sakit hati dia. Sakit hati akhirnya mulai tensi naik. Ya biasalah tensi naik, darah tinggi, masuk rumah sakit, mati akhirnya, Bu. Ya. Itulah orang hasad tuh. Lah hasad seperti ini tercela. Tapi di sana ada hasad yang terpuji. Ulama membahasakan dengan kalimat ghibtah. Hasad yang terpuji itu ulama membahasakan dengan kalimat ghibtah namanya. Apa itu ghibtah? Ghibtah itu kecerdasan dalam melamun. Itulah tadi yang nomor 2. Melamunnya cerdas dia. Dia mengatakan dalam hatinya, coba aku kayak tetangga sebelah. Kok dia punya panti asuhan, punya pesantren, punya masjid, punya ini, punya itu. Pokoknya yang positif-positif sajalah, yang berpahala dan beribadah. Maka walaupun menghayal, tapi kalau sudah ada niat dalam hatinya, coba kalau aku seperti dia. Kalimat itu penting tuh. Coba kalau aku seperti dia, aku pun akan melakukan hal yang sama, bahkan mungkin lebih daripada dia. Lah hasad yang seperti ini terpuji, Bu, karena membawa pahala. Tapi hasad yang pertama tercela karena membawa dosa. Dan itu semua bermuara kepada amalan hati yang disebut dengan niat. Harus ada niat yang betul, bukan hanya sekedar menghayal biasa. Tidak, memang sudah ada niat. Ya, dan kalaupun memang betul-betul terbukti dia kaya, memang dia akan melaksanakan sesuai niatnya. Itulah namanya sidqun niyah, kejujuran dalam niat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga faedah yang keempat. Kalau kita melihat hadis ini, harta ini diberikan oleh Allah kepada kita, rupanya menjadi ujian bagi kita. Kan di sini menjadi ujian bagi kita. Apakah harta ini akan kita belanjakan ke yang halal, ataukah kita akan belanjakan ke yang haram? Itulah ujian harta. Harta ini akan menguji kita nih. Karena banyak orang-orang yang awalnya tidak punya harta, angan-angannya baik, tapi setelah punya harta hilang tuh angan-angan tuh. Contoh nih, ibu dari rumah nih sudah menyediakan uang 500.000 pecahan 4 gitu ya, yang satunya pecahan 50-an. Datang kotak infak, Bu. Dompet mulai dibuka tuh. Tuh kadang-kadang mikir tuh, yang merah ke yang hijau, yang merah ke yang hijau. Kalau yang hijau masih mendingan, Bu, ditutup lagi dompetnya. Itu kan masalah tuh, bukan? Lah kadang-kadang yang seperti ini sering terjadi tuh. Kadang-kadang ini nominal yang sama ya, nominal yang sama saja. Anggaplah mungkin sama-sama merahnya, Bu. Yang satu kayak disetrika, masih tegang kan, Bu ya. Yang satu pula ada lakbannya, Bu. Datang pula kotak infak di depan tuh. Kira-kira yang ada lakbannya tuh yang disetrika tuh, Bu. Pasti yang ada lakbannya itu kan. Lah ini yang seperti ini tuh kadang-kadang ujian ini kan ujian rendah sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa lulus dari sini. Macam mana diberikan kekayaan segudang pula kalau hanya sama-sama nominalnya saja kita milih-milih itu. Padahal Allah itu kata Rasul, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban.
Allah itu indah, Allah itu baik, dan tidak suka kecuali yang baik-baik. Tidak suka kecuali yang baik-baik. Jadi kalau sedekahnya karena Allah itu cari yang paling baik harusnya. Biarkanlah yang lakban itu nanti dibelanjakan di warung kelantong saja. Ini masuk ke kotak infak. Ya. Ini contoh kecil kita ini terkadang diuji oleh Allah dengan harta, tapi yang kecil saja tidak bisa lurus. Ini juga diantara faedahnya. Kemudian juga faedah yang lainnya kata ulama bahwa di sini diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini tentang hukum al-mu'min yu'addi haqqallah fil ilmi wal mal. Bahwa seorang mukmin itu dia harus melaksanakan hak-hak Allah baik dalam ilmu ataupun dalam harta. Jadi kalau ilmu ibu punya pengetahuan, ajarkan. Sebagaimana kalau ibu punya harta, ya sedekahkan, gitu maksudnya. Jangan kemudian bakhil di satu sisi tapi dermawan di sisi lain. Kalau soal harta jor-joran dia, tapi kalau soal ilmu ditutup-tutupinya sama dia. Contoh nih, tahu acara ini gak benar, acara ini tidak diajarkan sama Nabi, acara ini jelas-jelas ada kemungkarannya, wah jor-joran didanai. Padahal ibu tahu itu tidak benar. Itu namanya mengamalkan harta tapi tidak menggunakan ilmu namanya. Kalau ilmu kita sudah tahu ini gak benar nih, gak ada ajarannya, tidak usah didanai kan begitu. Karena dua-duanya harus jalan tuh antara ilmu dan harta itu. Atau sebaliknya tuh. Sebaliknya, kalau dapat kekayaan karena dia sudah punya ilmu, harus bersyukur, alhamdulillah. Tapi bakhilnya 17 setan, nggak mau nyumbang, ya alhamdulillah saja. Ya. Tapi kalau datang orang sedekah nggak mau ngasih dia, lah itu kan jomplang itu namanya, Bu. Dia hanya mementingkan pengetahuannya, tapi juga tidak ada sedekah dengan hartanya kan. Makanya di sini seorang mukmin itu harus menggandengkan antara ilmu dan harta. Dilihat daripada hadis yang kita baca ini. Lah inilah diantara faedah dan manfaat yang kita bisa petik dari hadis ini. Makanya di sini pengarang mengatakan, setelah mengutipkan hadis ini, beliau mengatakan, wahai saudaraku seiman, bayangkanlah berapa banyak pahala yang akan kamu dapatkan walaupun kamu tidak memiliki harta. Bahkan kamu hanya cukup jujur dalam niat dan dengan ikhlas kamu berucap, jika saja aku memiliki harta seperti yang dimiliki oleh si fulan yang kaya itu, sungguh aku akan mengamalkan kebaikan seperti yang ia amalkan. Dengan demikian kalian berdua akan mendapatkan pahala yang sama. Sungguh betapa besar kenikmatan yang telah Allah berikan. Segala puji hanya milik Allah, dialah zat yang berhak akan pujian dan kemuliaan. Tapi satu lagi yang ingin saya jelaskan. Di sini kan ada kalimat lau, seandainya. Berarti kan bicara tentang angan-angan, Bu ya. Bicara tentang angan-angan kalimat lau ini, seandainya. Kalimat seandainya ini ada yang baik, ada yang tidak baik. Yang tidak baik kalimat seandainya itu kalau dalam rangka menolak takdir. Coba seandainya aku tidak jalan ke sana, tentu aku tidak jatuh. Baik tidak? Tidak baik. Karena jatuhnya ibu bukan karena jalan ke sana. Memang sudah ditakdirkan harus jatuh. Mau jalan ke sini juga tetap jatuh, mau jalan ke sana tetap jatuh, karena takdirnya ibu harus jatuh, gitu maksudnya. Karena ada orang dengan menggunakan kalimat seandainya ini akhirnya jadi menolak takdir tuh. Coba seandainya tadi tidak mendatangani perjanjian dengan dokter harus dioperasi, akhirnya jadi mati. Kan? Coba sampai ke mati pula dia. Mati itu loh soal takdir. Karena kalau seandainya Allah takdirkan tidak akan mati, mau diapain pun tidak akan mati dia. Tapi kalau sudah ditakdirkan mati, mau dioperasi, mau tidak dioperasi, mau tidur, mau sedang sehat, mau sedang sakit, kalau sudah takdirnya mati, ya mati. Sudah berjalan dengan takdir seperti itu supaya tenang hidupnya. Karena orang yang tidak tenang itu karena banyak menggunakan kalimat seandainya itu. Makanya kenapa Rasul mengatakan fa inna law taftahu amalus syaitan. Karena kalimat seandainya itu bisa membuka pintu setan masuk di situ. Ini namanya seandainya yang tercela, Bu. Lah seandainya yang terpuji seperti dalam hadis ini. Pada kelompok yang kedua,
Itulah yang disebut dengan ghibtah. Seandainya aku punya harta, aku akan bangun masjid. Seandainya aku punya harta, aku akan bangun panti asuhan. Seandainya aku punya harta, aku bantu para fuqara wal masakin. Seandainya punya harta, aku kasih untuk dana fakir miskin dan anak-anak yatim. Itulah seandainya yang seperti inilah yang terpuji. Itulah yang dikatakan di sini, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Tapi sampai di sini, kalau ada yang bertanya silakan. Kalau tidak kita tutup. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.